Oke, selamat malam. Apa kabar Kang Semi? Sahabat Alpetra semua, apa kabar? Tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Kang Ode menyapa dari Jogja. Dan pada saat ini keadaan sedang cerah tapi agak panas. Hehehe. Kang Semi, silakan sapa Sobat Alpetra, silakan. Jumpa lagi dengan saya Kang Semi dari Kota Hujan Bogor, menyapa semua sahabat Alpetra dimanapun berada. Salam dari saya sebagai sahabat Alpetra juga, mengucapkan cinta Tuhan, sayang keluarga, dan jaga kesehatan dari Kota Hujan Bogor. Mantap. Sahabat Alpetra, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ngobrol. Tetap kita dalam acara Gas dan Rem Gaya Alpetra bersama Kang Ode dan Kang Semi. Yeah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kang Ode mau menyapa teman-teman Kang Ode yang Kang Ode ingat. Nanti gantian ya Kang Semi ya. Jadi di sini Kang Ode mau menyapa teman-teman Kang Ode yang ada di Sukabumi, ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Bogor juga, ada di Semarang, ada di Purwokerto, di Kalimantan, di Medan. Di Medan ada lupa saya, Heni Simanjuntak. Simanjuntak. Terus ada lagi yang ada di luar negeri di Kanada sana, ada yang lagi di RRC Hong Kong, Feni. Terus ada yang di Australia. Sama siapa itu Australia, sama saya lupa, pokoknya ada yang di Australia juga. Pokoknya apa kabar semua, salam sehat. Kang Ode juga mau mengucapkan selamat ulang tahun yang bulan lalu ulang tahun. Belum mengucapkan selamat ulang tahun ya, kiranya selalu diberkati Tuhan luar biasa. Dan satu lagi kita berdoa untuk Pak Ian yang di masa usia emasnya ini, kiranya tetap bertemu dan tetap membina kita sampai luar biasa pokoknya. Terus ada teman-teman yang sudah memberkati juga, yang support buat Alpetra, banyak pokoknya. Itu semua salam dari Kang Ode dan juga Alpetra. Silakan Kang Semi, mungkin ada teman-teman yang mau disapa, silakan dulu, sapa dulu. Saya buat dulur-dulur Kang Semi dimanapun berada yang sedang merintis masa depan dalam memperjuangkan kehidupan menjadi pejuang keluarga dalam Asik. ya dimanapun kalian berada. Salam semangat dari Kota Hujan Bogor bersama Kang Kode di Alpetra Ministry. Cakep. Kang Semi, kita ngobrol motor nih kayak kemarin, tema tetap di gas dan rem. Siap. Udah ini Kang Semi nyapanya udah nih, nggak kurang nih ya, begitu aja dulu. Kan sisanya biar di komen ya dong. Oh biar iya, ada iya, iya, komen. Iya. Barangkali yang spesifik mau ditanya gitu, mau diapain ya. Komen, saya tunggu di komen. Oh, tunggu ya. di komen. Bener, mantap itu. Iya. Ini kita kembali ke, kan tema gas dan rem itu kita seputar otomotif, bukan otomotif, apa, seputar biker ya. Kang Semi kan sudah hatam ceritanya kalau masalah biker nih. Mau bicara masalah motor ke, mau bicara masalah apa ke, pokoknya ini Kang Ode mau nanya nih Kang Semi nih. Nah, kalau nggak salah anak motor itu kan kemarin dulu sudah pernah disenggol ya, tentang
Komunitas ya. Bener Kang Semi ya, itu ada komunitasnya ya motor ya. Benar sekali Kang Ode. Bahkan ada yang lebih spesifik, ya kan? Kalau mereka sudah bicara klub, berarti mereka memiliki kesamaan. Baik itu kesamaan dari misalnya contoh ya, varian motornya, spesifikasinya lebih detail. Saya pemakai brand ini dengan seri ini, ya kan? Tahun pembuatan mungkin bebas karena kan Mendeler mengeluarkannya mungkin sifatnya terus gitu kan, sehingga terlahirlah yang namanya kecintaan lebih spesifik. Kecintaan kalau dalam segi komunitas tadi lebih longgar, mungkin mereka memiliki dari berbagai varian dan juga mereka tidak memiliki sebuah macam kewajiban yang harus selaras semua. Jadi lebih longgar, lebih banyak nuansanya, berdiskusi, lebih banyak komunitas ini bertukar informasi dalam keanekaragaman. Teristimewa dalam varian yang diutamakannya adalah kebersamaannya lebih kental karena dengan perbedaan-perbedaan varian yang ada. Begitu kira-kira ya. Iya. Oh, berarti maksudnya di sini komunitas yang kendaraannya campuran gitu, Kang Semi ya, yang berbeda-beda gitu ya. Kalau komunitas lebih didefinisikan daripada all varian. Oh, jadi kalau komunitas all varian ceritanya. Itu kalau klub lebih spesifik. Oh, kalau klub spesifik ceritanya ya. Kalau klub itu spesifik satu merek aja kalau klub gitu ya. Bisa atau standarisasi tahun pembuatan, CCK, brand tertentu kah begitu. Oh, itu klub, tapi komunitas itu dari berbagai macam. Berarti karakternya beda-beda ya. Betul. Oh, berarti tadi yang disinggung itu berdasarkan apa? Kesamaan visi ya? Kesamaan visi ya? Bisa kesamaan, awalnya mungkin kesamaan ketertarikan. Lalu dari situ kesamaan ruang lingkup gerak atau ruang lingkup kegiatan, gitu kan. Ada yang lebih spesifik gitu, membawa yang namanya pure. Mereka itu hanya bergerak di bidang yang dunianya bersifat penjelajahan atau berkelana. Nah, itu nuansanya lebih spesifiknya mungkin dengan variannya dipilih adalah varian yang mendukung untuk kegiatan tersebut. Misalnya otomotifnya yang masuk ke dalam dunia jelajah negeri, jelajah negara, dan sebagainya. Berarti ada spek yang sama-sama disepakati bersama untuk jelajah. Oh iya, menarik. Ini berarti yang namanya komunitas itu dari beberapa orang punya kendaraan, mau dari motor apapun, punya satu visi. Yuk kita bareng-bareng untuk menjalankan satu hobi, misalkan touring kemana, misalkan menjelajahi, gitu ya. Berarti kan berbarengan tuh. Iya betul. Berarti yang di situ berarti kan ada saling menutupi kekurangan berarti ya. Oh, yang satu misalkan di tengah jalan nih. Pasti. Berarti saling mendukung ceritanya ya. Iya. Oh iya. Berarti komunitas itu visinya baik ya sebetulnya ya. Menjalin kebersamaan ya itu. Wih, cakep. Nah, ini kalau sama anak motor beda nih. Ngobrolnya lain. Kang Semi, ini ada komunitas yang besar banget, terus ada yang kecil. Itu kira-kira apa? Bisa begitu? Bisa begitu? Kenapa itu? Nah, ini kalau saya sih ngelihatnya basicnya dari kehidupan manusia ya. Selalu dimulai dari organisasi terkecil dalam dunia, yaitu keluarga, ya kan? Pasti berangkatnya dari situ, dan semua berlandaskan kepada kekeluargaan, baik itu klub maupun komunitas. Nah, dan di dalam kehidupan pun yang namanya keluarga itu juga ada yang namanya spesifik. Misalnya contoh gampang ya, keluarga dengan menggunakan family name atau marga. Itu kan secara garis besar sudah menunjukkan bahwa mereka itu adalah seakan-akan seperti klub yang terdiri dari satu marga di dalamnya. Simanjuntak. Entah nanti di tengah-tengah Simanjuntaknya itu kan ada yang menikah, baik itu Simanjuntak perempuan atau Simanjuntak laki-laki. Lahirlah keluarga yang akhirnya berbaur
jatuh-jatuhnya tetap menjadi lebih ke arah apa ya, saya bilang komunitas jatuhnya. Jadi misalnya Simanjuntak itu punya ponakan, Simanjuntak itu punya yang namanya ipar, Simanjuntak itu punya yang namanya sepupu gitu. Ada lagi level-level ke atasnya lebih tinggi lagi. Nah sama di motor pun seperti itu. Ada motor yang sifatnya kecil, ya kan, hanya ngebatasin ruang lingkupnya, hanya dibatas misalnya matic semua, matic gitu kan. Ada yang sifatnya misalnya manual tapi bebek, bukan kopling, tidak menggunakan kopling. Ada juga bebek kopling. Ya sama, tapi tetap mereka akan bergaul dengan klub ataupun dengan spesifikasi yang lain. Walaupun ketemu di jalan sesama pasti menyapa. Karena dasarnya itu kalau di dunia otomotif itu khususnya roda 2 itu brotherhood. Brotherhood. Semua adalah saudara. Iya, kalau saya lebih sukanya brotherhood karena semua harus kita makan bersama. Gitu. Brotherhood bisa aja nih. Itu berarti komunitas makan dong, bukan komunitas motor larinya. Iya tuh, nggak boleh teriak. Yang boleh teriak kalau lapar. Kang Semi, komunitas ada yang bubar nggak sih? Iya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Komunitas ada yang bubar nggak sih? Ada dong, pasti ada. Kenapa tuh? Kok bisa bubar? Kan ya pasti judulnya gini kan. Betul, tapi kan ketika beriring waktu, beriring jalan, hidup ini kan adalah sebuah proses perubahan yang lebih baik. Tapi tak jarang di dalam perjalanannya itu ada juga yang orang mengalami, ya kita boleh sebut aja ya, tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat tinggi sekali, sehingga otomatis menyita waktunya. Dan biasanya itu bisa menjadi satu kecenderungan, ya intensitas berada dengan komunitas berkurang, atau ada yang memang terpuruk sekali gitu. Otomatis juga mungkin salah satu identitas kendaraan tadi sudah tidak ada rasa enggan, ada rasa mungkin, aduh nggak enak, udah nggak ada unitnya lagi gitu. Akhirnya dibilang bubar secara peraturan yang bikin mereka juga gitu ya. Akhirnya ngambang lah gitu, atau saling bilang, nggak asik, udah nggak pernah nongkrong lagi. Jadi ada semacam opini yang terbentuk mengatakan sebenarnya setelah diomongin nggak asik malah semakin menjauh gitu. Akhirnya terjadilah yang namanya menyusut pelan-pelan gitu. Menyusut pelan-pelan, bubar gitu ya. Atau mungkin karena bentrok bisa ya? Bisa jadi sampai bubar. Kalau masalah itu bahasanya juga ada beda pendapat, beda pandangan, ya kan? Dan biasanya sih semua lahir daripada idealis masing-masing. Dalam kurung saya bilang ego gitu. Ego. Ya kan? Ego. Iya, atau kesenangan tertentu gitu. Berarti ada di tengah jalan itu ketika pertama berkomitmen masuk komunitas, tapi pas lama-lama kok gini ya, terus muncul gap-gapan, udah muncul gap-gapan, kesenangannya lain buyar bisa. Seperti itu ya. Ini komunitas. Sekarang ini sahabat Alpetra, kita ngomongin tadi komunitas motor nih, kita aplikasikan ke keluarga yuk. Kang Semi, ke keluarga Kristen nih. Baik. Nah ini tadi dari komunitas kan berarti keluarga. Sekarang kita yang dibahas keluarga Kristen. Siapa keluarga Kristen? Wah, ini tema yang kita mulai angkat. Ini yang berat ya. Nah ini berat nih. Iya. Keluarga. Tapi Kang Semi, kita nggak ngomongin masalah apa sih keluarga standarnya orang Kristen. Kita nggak usah ngomong ke sana lah ya. Terlalu berat ya. Ya. Kita ngomong keluarga yang ringan-ringan aja lah. Iya. Iya. Keluarga Kristen. Jadi gini Kang Ode ya. Iya. Iya. Kita ini nggak ada yang bisa milih harus hidup jadi keluarga Kristen atau non Kristen. Kita lahir ke tengah-tengah dunia atas dipilihnya oleh Sang Pencipta. Jadi beruntung dan bersyukurnya kita kalau kita berada dan ditempatkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena secara garis besar kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Sekali lagi saya katakan, karena Yesus Kristus sudah lebih dulu
mati untuk menebus dosa kita dan memilih kita menjadi keluarganya melalui keluarga kita di rumah. Jadi secara garis besar, kalau saya mau bilang keluarga Kristen itu adalah keluarga yang dipilih Allah, yang dipilih Tuhan Yesus Kristus. Tak ada cerita kita kebetulan ada di keluarga itu. Itu sudah rencana Tuhan Yesus Kristus. Oh, Gitu. sudah. Jadi teman-teman yang sekarang menjadi keluarga Kristen bersyukur karena kalian memang dipilih ada di tengah-tengah keluarga itu, dan pasti ada rencana Tuhan untuk hidup kita melalui keluarga itu dan di tengah-tengah keluarga itu. Gitu loh. Iya. Ini menarik nih. Ada muncul satu pertanyaan nih Kang Sam ini. Baik. Ini loh kata-kata Kang Semi tadi. Beruntunglah ketika kita berada di keluarga Kristen. Nah, ini karena keluarga Kristen itu dipilih. Tapi Kang Ode sebelah tetangga nih, bukan sebelah tetangga. Tetangga sebelah katanya Kristen, katanya keluarga Kristen, tapi kok berantem mulu ya? Gimana tuh? Iya, betul. Terus menyakiti lagi. Saya cuma mau bilang. Iya, terus lanjut dulu setidaknya saya. Nah, terus udah gitu apa karena dia merasa sudah dipilih Tuhan dan merasa diselamatkan, jadi sesuka hati sama tetangga sebelah-sebelahnya, sombong lah, nganggap remeh lah. Terus kalau ada orang lewat bentak-bentak lah. Terus katanya ngasihi sih mengasihi, tapi mengasihi gue lihat-lihat dulu. Kalau orang kayak dia mah nggak akan gue kasihi, sorry ya, katanya begitu. Katanya keluarga Kristen kok kelakuannya gitu Kang Semi. Bener nggak? Coba gimana? Ini kayaknya perlu analisa supaya kita agak sedikit objektif, dan teman-teman juga jangan langsung berpikir dengan opini atau sudut pandang. Karena realitanya sebuah pohon pasti itu akan menghasilkan buah, dan buahnya tidak sama semuanya. Pasti ada buah yang sifatnya sangat ranum dan bagus, enak, manis rasanya. Tapi ada juga buah yang asam. Tapi saya tanya, apakah dia menjadi buah pohon lain? Tentu tidak, dia tetap buah dari pohon itu. Makanya ketika kita berproses, kita kan lihat dulu pohonnya tadi kan. Apakah pohon itu memang tumbuh di tempat tanah yang gembur, subur, atau tumbuh di tempat yang tanah tandus? Ataukah pemilik pohonnya juga memang benar-benar memelihara, memupuk, menjaga, dan menjadikannya sebagai pohon yang benar bisa melahirkan buah. Nah, dalam kehidupan realitas Kristen kita banyak sekali sebetulnya secara aklamasi kita lahir di tengah keluarga Kristen, karena kita lahir di tengah keluarga Kristen. Tetapi pemahaman Kristen itu harusnya berproses secara personal, ya. Ketika kita sudah diperkenalkan oleh pihak keluarga dengan ikut baptis, ya, secara garis besar kita dilegitimasi menjadi warga kerajaan Allah. Secara baptis ini pun masih sangat majemuk, ya, banyak sekali. Ya, dan kita nggak bahas itu, tapi yang pasti kita sudah menjadi warga kerajaan Allah dengan dibaptis. Lalu perkembangan berjalan, proses pembelajaran menjadi seorang Kristen itu bukan sekedar ikut kegiatan gerejawi, gitu ya, atau mendengar daripada renungan dan lain sebagainya, tapi kita berhadapan dengan setiap keadaan dan peristiwa, di mana kita juga lebih rajin lagi menggali tentang kebenaran dari firman Tuhan. Bahkan kita sering berdiskusi dengan orang-orang di luar yang berbeda kepercayaan. Justru itu menunjukkan kekristenan kita sedang berproses dan bertumbuh, sehingga kita akan mencoba dengan nilai-nilai standar yang umum. Contohnya, orang yang tidak beragama sekalipun punya standar yang sama, yaitu kita sama-sama manusia, punya nilai bahwa kita semua adalah saudara dalam, ya, kita sebut aja kemanusiaan, gitu. Jadi lepaskan dulu agamamu, lalu kita pakai istilah saudara dalam kemanusiaan. Nah, sekarang kalau kita sudah menjadi keluarga Kristen, berarti kita ditambah ya, saudara dalam kemanusiaan yang dipersatukan dalam tali kasih cinta Tuhan Yesus Kristus yang kita teladani mau berkorban untuk kita, orang-orang yang berdosa dengan mati di kayu salib. Nah, pertanyaan kita, sudahkah kita mengerti dan memahami proses itu, sehingga kita bisa mengerti bahwa kekristenan adalah sama seperti Kristus? Itu sih sebenarnya. Gitu. Ini keren. Panjang lebar, mantap. Sebentar Kang Semi,
kita ngopi dulu biar nggak terlalu tegang. Saya tegang nih dengernya. Ngeri ya. Air mineral aja dulu, Ngopi air dulu mineral aja dulu. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Ngopi dulu. Mantap. Ini saya tuh tadi merasa tertarik dengan ini sebelum lanjut ke bahasan ya. Ini melenceng sedikit nih. Saya tertarik dengan situasi di belakang Kang Semi. Situasi di belakang Kang Semi itu sepertinya rame itu. Itu sedang dekat warung apa tuh? Kayaknya di tempat makan apa gimana gitu. Tolong. Ya, sebetulnya saya sedang berada dengan dua kawan saya, ini ada di depan saya. Iya. Dan ini sedang di tenda malam. Saya sih berharap rekan meja lain bisa dengar apa yang sedang saya sampaikan. Ini bersaksi secara pelan-pelan gitu. Iya, ini satu yang ini kata Kang Semi tadi bilang buah itu tidak jatuh dari pohonnya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, itulah. Ini dari perlakuan sikap Kang Semi berani untuk berbicara kasarnya di depan umum ya, itu lihat background di belakang tuh ada orang mondar-mandir gitu. Saya salut Kang Semi bisa berbicara tentang iman Kristen di depan umum dan berharap orang ada yang curi-curi dengar apa sih yang Kang Semi omongin. Itu mantap. Kieu pisan Alpetra Ministry, kieu pisan. Itu mantap. Aduh, ini sangat Kieu pisan. Ayo sahabat Alpetra, ada yang berani seperti Kang Semi, tunjukkan imanmu. Mantap. Cahayanya berterang diberkati Kang Semi. Aduh, ya, lupa. Keluar dari zona nyaman ya, coba keluar dari zona nyaman dengan nuansa yang tetap kita melihat norma yang berlaku dan kita tetap menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kita menanamkan bahwa kita sama-sama insan yang punya keyakinan dan kekuatan bahwa kita adalah sama-sama manusia yang punya haknya adalah insan yang baik, yaitu dan insan yang saling menghargai. Mantap. Iya. Kang Semi, tadi kan katanya keluarga itu kan katanya ada apa? Karena kita keluarga Kristen. Terus untuk keluarga yang belum Kristen itu biar apa ya? Biar tertarik apa maksudnya? Aduh, Kang Ode susah ngomongnya nih. Kang Semi mungkin nangkep ya. Jadi ini kan khusus kita omongin untuk keluarga yang sudah dari turun-temurunnya Kristen. Tapi jangan sampai kekristenan kita yang sudah turun-temurun itu hanya sebagai warisan saja, toh. Bukan hanya sebagai warisan, tapi kita harus menunjukkan lebih baik, sehingga buah yang ditanam dari atas nenek moyang kita itu semakin ke kita itu semakin percaya, semakin berbuah baik. Begitu Kang Semi kan ya. Terus ini Kang Ode melihat ada fenomena yang dari atasnya baik. Terus di tengah jalan seperti komunitas tadi, ada yang baik, berkembang besar, bermultiplikasi, beregenerasi dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Di tengah jalan, kira-kira apa ya kira-kira penyebabnya Kang Semi? Kok bisa begitu? Ada turunan dari keluarga Kristen, kok di tengah jalan bisa melenceng gitu? Kira-kira apa nih? Iya. Untuk ngejawab itu santai ya, karena kita lagi ngomong gas rem ya, agak direm dulu, nyemil dulu dikit. Aduh. Iya, nyemil. Jangan ngegas terus. Kayaknya Kang Ode mah ngegas wae ya. Kalem atuh nyemil heula sakedik nyemil. Iya benar. Nah, kita kembali ke apa yang tadi kita sudah bahas. Ya. Ilustrasi pohon. Ya. Emang pohon tahu
bahwa ketika dia akan tumbuh, dia akan berhadapan dengan yang namanya hujan badai. Emang pohon tahu bahwa ketika dia tumbuh, dia akan diganggu oleh serangga. Emang pohon tahu kalau dia tumbuh juga dia akan mengalami teriknya matahari, ya kan? Tapi pohon selalu berusaha bertahan hidup di tengah ketidaktahuannya. Yang pelan-pelan akhirnya dia tahu dengan siklus alam yang berjalan. Akhirnya dia bisa tahu, oh antara bulan segini sampai bulan segini ada periode yang namanya musim salju, musim gugur, musim hujan, dan musim panas. Akhirnya ada yang namanya bertahan. Tapi ada yang coba melawan siklus alam, ya kan? Siklus alam ini secara garis besar kalau dari tumbuh-tumbuhan kita bilang itu adalah siklus yang Tuhan terapkan, Siklus, ya kan? Untuk semua manusia ya, di dunia gitu. Siklus alam ini bukan manusia yang bikin gitu. Tapi Tuhan yang bikin. Gitu. Tuhan yang bikin ya. Iya toh? Iya. Nah di keluarga pun seperti itu. Emang keluarga tahu ketika mereka nanti tumbuh dewasa ternyata mereka akan menikah, gitu kan? Atau akan dibesarkan di tengah keluarga yang notabene di tengah perjalanan entah salah satu ayahnya atau ibunya meninggal, mereka masih kecil. Tidak ada yang tahu. Semua adalah siklus kehidupan yang alam berikan, yang Tuhan taruh. Dan itu sudah pasti diberi kekuatan untuk menghadapi setiap kejadian itu, gitu kan? Betul. Mungkin kepergian salah satu anggota keluarga membuat kita nggak siap, karena apapun yang terjadi kita harus siap, gitu loh. Sama seperti pohon tadi. Badai datang, Bung, kalau kata pelaut, gitu kan? Pasang layar dong, gitu kan? Supaya tetap berlayar, walaupun berhadapan dengan badai. Sama, kalau misalnya pohon, angin kencang datang, jangan dilawan anginnya, ikutin supaya pohonnya nggak tumbang. Ikutin aja. Gitu kan? Oh iya, ikutin aja ya. Dalam arti ikutin, tapi dia mengambil celah supaya tetap bertahan, tidak terbawa angin. Mungkin pelan-pelan dia akan mengikuti irama angin kencang tadi badai, tapi dia mulai menundukkan diri, tapi mengambil ke bawah lalu bangkit lagi. Ketika badai reda dia akan berdiri tegar lagi walaupun tidak sempurna. Jadi kalau kita bilang tiba-tiba ada yang mengalami ABCD, contoh gampang aja. Ketika kita tumbuh dewasa, ada hal yang sangat tidak pernah diprediksi. Jatuh cinta, contohnya. Itu kan sifatnya datangnya tiba-tiba. Ternyata kita beda kepercayaan. Lalu apa sikap kita? Pertanyaannya pertumbuhan kita sebagaimana mengenal tentang Yesus Kristus. Ini pertumbuhan. Apakah kita akan meninggalkan dia yang sudah menaruh kita di tengah-tengah keluarga Kristen demi seseorang yang berbeda kepercayaan tadi, yang belum tentu mau menyelamatkan kita, yang belum tentu mau menolong kita, yang belum tentu mau menemani kehidupan kita dalam segala keadaan. Ini menjadi satu ajakan ya untuk mengerti arti kualitas betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup. Gitu. Dia mau menaruh kita di keluarga ini. Bisa aja dia taruh di keluarga lain supaya kita tidak kenal dia. Berarti dia sayang kita dan dia pengen kita ada di situ dan kita pengen ya mengenal dia lebih lagi dan menceritakan dia gitu. Bukan meninggalkan dia. Kalau bisa, kalau nanti dipertemukan dengan yang berbeda keyakinan, paling enggak mereka yang mengenal kita dan mulai mencintai kita dalam berbeda keyakinan bisa mengatakan keren ya kamu setia, kamu berbuat nyata, kamu menunjukkan nilai-nilai Kristiani yang baik walaupun kita berbeda kepercayaan. Akhirnya finalnya antara berlanjut ya kan dengan tentu tidak boleh ada yang sorry ya kalau buat kita kalangan Kristen menjadikan dia Yesus yang baru. Menurut saya gitu, jangan sampai pasangan itu menjadi Yesus baru dalam hidup kita. Jangan pindah server ya. Ada yang bisa gantiin. Gitu loh maksud saya. Kalau memang dia bisa kasih garansi sama seperti Tuhan Yesus, mungkin saya akan berpikir ke arah sana. Tapi saya tidak yakin karena dia bukan Tuhan. Dia manusia. Gitu. Dan kalau dia mulai tertarik kepada kita dan tertarik kepada Tuhan kita, jangan langsung mudah terbuai dan terlena menerimanya. Biarkan dia bertemu langsung dulu dengan Tuhan Yesus Kristus supaya dia mengikut Tuhan Yesusnya bukan karena kita, tapi ada perjumpaan dengan Kristus antara dirinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita nanti
jalan bersama dalam satu server, dia benar-benar mengerti kekristenan itu bukan karena pacar. Gitu lah. Ini perlu tepuk tangan sedikit. Kalau udah tepuk tangan, cemilannya beda, cemilannya buncis ya. Ini Kang Semi ya, kita ini sudah mengerucut Ya. nih. Ya, ini mengerucut ke pesan-pesan buat anak muda ini. Tadi dari pembicaraan Kang Semi itu terselip pesan moralnya yang tinggi banget ini. Ini buat anak-anak. Ini pesan Kang Semi ini dihususkan nih kalau kata kamu, dihususkan buat anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Nah, jadi jangan sampai kamu dikalahkan oleh cinta. Ya cinta ya, terutama cinta dulu ya Kang Semi ya. Mungkin untuk yang lain-lain nanti ya, untuk terutama para remaja yang ya muda-muda lah, yang masih istilah kasarnya masih puber menyukai lawan jenis. Harus berpikir seperti itu ketika kita menyukai lawan jenis yang ternyata beda server dengan kita. Iman kita nih yang penting. Nah, gitu ya Kang Semi ya. Jadi seberapa tumbuh kita, seberapa kuat kita, jangan nantang alam. Kata Kang Semi tadi bilang, pohon itu bergerak tumbuh tegak itu jangan nantang musim. Jangan menentang alam. Tapi mengikuti musim. Nah, uji seberapa tegarnya kamu. Jangan dikalahkan dengan kecantikan, atau tadi kan Sami menyinggung, kita ini mudah-mudahan kita dapetin, biarpun misalkan skala server, tapi kita berusaha untuk memenangkan. Wah, itu namanya ada sombong sedikit nih. Bisa nggak Kang Semi dengan alasan aku penginjilan itu? Boleh nggak kita anak-anak muda nih dengan alasan aku pasti injilin dia biar bisa memenangkan, aku pacari dia. Itu bisa nggak seperti itu tuh? sombong ceritanya. Contohnya gampang. Ya. Inilah ya. Standar dasarnya yang bisa menyatakan bahwa dia menjadi Kristen itu adalah sebetulnya ya Tuhan kita sendiri. Karena kan kitab suci kita mengatakan bukan aku yang memilih, tapi dia yang memilih aku. Gitu loh. Jadi kalaupun kamu punya konsep pengen menginjili, tanyakan dulu kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, apakah memang Tuhan memilih dia untuk menjadi ya anak kesayangannya. Ini contoh yang gampang gitu. Jadi bukan kita mengikuti apa yang ada di otak kita gitu. Tapi kita tanyakan. Dengan catatan ekstrim, langsung tanya. Kalau memang dia bukan yang Tuhan pilih, jauhkan daripada. Tapi kalau memang dia yang Tuhan pilih untuk mengenal, jadikan aku sahabatmu untuk menceritakan tentang kebesaranmu, dan akhirnya dia betul menjadi apa yang Tuhan sudah rencanakan melalui aku. Iya. Berarti jadi penginjilannya bukan konsep, tapi benar-benar fondasi dasar. Sesuai dengan apa yang kita mau. Iya. Fondasi yang penting ya, bukan konsep ya, bukan sok-sokan ingin menginjili, ingin memperkenalkan Tuhan dengan cara seperti ini karena udah ngomong fondasi ya, kita hajar fondasi dulu ya. nyantai, gas. Waduh, enak banget itu. Lihat. Wih, wah mantap ini. Boleh itu, wih. Ini luar biasa nih Kang Semi ngobrol. Sahabat Alpetra coba. ini bukan sombong nih. Sekali lagi sahabat Alpetra, Kang Semi ini bukan mengagung-agungkan diri sendiri, bukannya sombong, bukan mencuri kemuliaan ya, tapi ada apa ya? Namanya ini menunjukkan bukan sombong seberapa kuat Kang Semi bicara di depan umum, bukan ini. Ini hanya sekedar mencontohkan kalau kita itu jangan ragu-ragu kalau ikut Tuhan itu menunjukkan imanmu di tengah dunia ini. Tapi ya harus berhikmat juga Kang Semi ya. Enggak sembarangan. Ada yang komen tuh, Pertamax katanya di YouTube ada yang komen kali ya. Siapa yang komen tuh? Pertamax gitu.
Pertama, apa tuh pertama? Bakar bang. Aduh. Iya iya iya. Berarti dia orang Oke. yang komen pertama gitu. Biasanya gitu, orang komen pertama bilangnya Pertamax Gan gitu. Oh. Iya. Ini sudah masuk ke babak memperkuat iman. Jangan sombong. Kang Semi, fenomena banyak orang-orang itu tuh fondasinya berarti itu ya, yang pada pindah server itu kan lagi ngetren nih sekarang nih. Itu, oh tadi sebetulnya Kang Semi sudah ini sih, sudah singgung sebetulnya. Tapi Kang Ode masih penasaran nih. Ada keluarga yang aman-aman aja. Itu karena apa namanya, warisan dari orang tuanya. Baik-baik, pendidikannya baik. Maksudnya pendidikan imannya gitu ya bagus. Tapi kembali lagi kita kembali sama Pak Sang Pencipta. Wah. Semua sudah ditentukan, sudah dipilih, dan sudah ditentukan. Terus kalau misalkan ada keluarga Kristen yang berantakan, sampai pindah server semuanya itu, kita bisa salahkan siapa sebetulnya? Salahkan rencana Tuhan atau salahkan orangnya? Ini agak berat nih kayaknya. Iya, jadi kayak lagu yang lagi hits nih sekarang. Apa tuh? Ya kan? Iya. Siapa yang tahu, siapa yang mau, gitu kan? Iya. Selanjutnya saya jadi nggak nyanyi, saya ngucap aja jadi gitu kan. Ada sayurnya kayak gitu. Nggak boleh nyanyi. Gini, Kang Ode. Ya. Inilah luar biasanya Tuhan kita ya. Dia sangat-sangat memberikan kebebasan kepada kita. Dan itu keputusan di tangan kita. Keputusan di tangan kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Karena ini sifatnya personal, pribadi. Ketika kita memutuskan untuk tetap berjalan bersama Dia, Sang Pencipta, Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita sudah memilih kebebasan kita mengikut kehendak-Nya. Tapi ketika kita memilih untuk tidak mengikutnya atau meninggalkan Dia, berarti kita juga memilih kebebasan kita untuk melepaskan, saya lebih ekstrim lagi deh, keluarga surgaan kita. Gitu. Sayang banget ya. Silahkan pikirkan baik-baik, teman-teman. Ada sesuatu yang gratis, diberikan cuma-cuma. Dan hidup menurut kehendak-Nya, tidak dituntut yang lebih, tapi kamu mencari sesuatu yang belum pasti di luar sana, dengan pemahaman-pemahaman baru yang akhirnya membuat kamu melupakan sesuatu yang berharga itu. Pikirkan baik-baik itu, ya, karena ilustrasinya gini, orang kerja untuk bisa mempertahankan kehidupan. Terpaksa saya harus tinggalin keyakinan saya. Pertanyaan saya sederhana. Ketika pencobaan di padang gurun, apakah kita sebut Tuhan meninggalkan bangsa Israel? Ada yang namanya mana, ada burung puyuh. Tapi ada juga yang serakah, ngambil lebih basi. Ya kan? Betul. Iya, betul. Kata dasar yang paling jelas, pemeliharaan itu tidak pernah berhenti. Pemeliharaan cuman tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah. Cuman waktunya yang kita tidak bisa dapat seperti deadline di dunia kerja. Karena itu waktu Tuhan. Yang datangnya unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tapi pasti. Gitu loh. Keselamatan Dia itu tidak ada yang tidak pasti. Iya. Nah, teman-teman mau nggak mencari sesuatu yang belum pasti, dengan mereka-reka waktu, dengan mendapatkan segala kenikmatan-kenikmatan yang terlihat langsung depan mata. Iya. Secara garis besar kita udah dapat gambaran gitu loh. Sang Juru Selamat yang kita yakinin aja mau mati loh buat kita. Kita mah nggak disuruh mati. Dia jaga, Dia pelihara. Tadi kan peristiwa padang gurun kan? Iya. Dikasih makan kok, nggak ditinggalin gitu loh. Betul. Mungkin pertanyaan saya, kalaupun kita harus lapar, tapi kalau lapar bersama Yesus Kristus,
aman, saya yakin. Aman, betul. Daripada kita kenyang tidak bersama dengan Yesus Kristus. Iya, betul. Mukanya agak emosi ya, apa kurang makan ya? Gitu lah. Biasa gitu ngegas. maksud saya loh. Ya, teman-teman kita harus punya prinsip dasar gitu. Apakah kamu mau gitu untuk sesuatu yang belum pasti dan tidak ada jaminan? Nah, ini dia menjamin. Itulah iman gitu. Iya. Saya jadi apa ingat. Kamu mau? Mantap. Mau? Apa kamu mau minum? Mau lah. Ngopi dulu, ngopi lagi. Waduh, tegang. Saya jadi marah-marah ini. Aduh, Kang Semi jadi galak, ini jadi ngegas nih Kang Semi ini. Ini mungkin gara-gara teman Alpetra yang sering menganggap remeh pemeliharaan Tuhan, jadi Kang Semi mencak-mencak begini nih, gimana? Ya. Kang Semi, dari omongan barusan Kang Semi, ya. Kang Ode jadi teringat ini loh. Manusia pertama, Adam dan Hawa itu disimpan di Taman Firdaus. Semuanya ada, tinggal makan, tinggal minum, tinggal berkeliaran, dikasih kebebasan sebebas-bebasnya sama Tuhan, tapi dikasih satu larangan, jangan makan buah dari pohon kehidupan. Nah, tadi Kang Semi kan bilang free will. Sebetulnya kita udah dikasih free will dari dulu, itu udah ada ya, kebebasan. Tapi bertanggung jawab, satu itu jangan dilakukan. Ketika kamu lakukan yang satu, kamu akan mati. Nah itu Kang Semi sudah jabarkan barusan. Ternyata dari awal penciptaan itu sebetulnya sudah ada gambaran kalau kita itu bebas, tapi harus bertanggung jawab ya Kang Semi ya. Jangan dimakan yang satu yang bakal membuat kamu mati, yang bakal membuat kamu mendapat kesusahan, yang akan membawa kamu ke dalam kematian. Buktinya, nah, kita sekarang merasakan keturunannya. Kita berada di bawah hukuman. Oh, Kang Semi ini, kalau orang-orang nih, maksudnya teman-teman kita nih, sahabat-sahabat Alpetra nih, sudah terlanjur pindah server nih, Kang Semi nih. Terlanjur pindah server karena apalah, tergoda lah apa gimana, boleh nggak sih balik, tapi malu Kang Semi ini. Malu gimana nih mau mengakui di dalam hati kayaknya saya menyesal pindah server, tapi mau balik malu. Gimana, ada tips nggak dari Kang Semi nih, Kang Semi? Sadarilah, Paulus pernah berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya. Di saat kelemahan daging itu mungkin kita sering tergelincir dan terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Tapi ingat, ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang loh di Alkitab, kemarilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Jadi secara spesifik Tuhan Yesus mengundang yang sedang dalam permasalahan. Ada nggak garansi lain yang mengatakan seperti itu? Ada nggak ajaran lain yang mengatakan seperti itu? Iya. Kalaupun ada, ya paling itu rumah sakit. Orang sakit kesini biar aku obatin dan aku dapat duit. Ada. Gitu. Kalau Tuhan Yesus nggak minta apapun dari kita, free. Dia bahkan langsung kasih solusi. Aku akan memberikan kelegaan. Nggak bilang sembuh, nggak bilang apa. Lega aja dulu. Lega dulu. Ya, itu lega Karena dulu. Karena setelah lega, ada kesadaran. Dan ingat siapa yang bisa bikin lega. Bayangin orang yang dalam tekanan. Nggak lega itu. Bisa uban cepet numbuh. Banyak lah. Bisa serangan gangguan pencernaan. Tapi kalau sudah lega, rasa-rasanya berpikir pun enteng. Jadi solusinya nggak berat. Solusinya cuma diberikan kelegaan. Betul. Kelegaan doang. Cukup gitu loh. Jadi teman-teman Alpetra dan semua yang sudah tergelincir, ini ajakan yang nggak ada matinya. Cakep. Yang dicari adalah kita yang letih lesu dan berbeban berat. Entah tergelincir dalam dosa korupsi,
Iya. Walaupun korupsi terhadap orang tua, bahasa kerennya adalah uniko, usaha nipu kolot. Bahasa Ya. Jerman tuh. Bilang harga beli ini di kampus sekian, padahal nggak segitu. Oh. Yuk kemarilah kepadaku, hai kau yang berbeban berat dan letih lesu. Ini momentum. Iya. Dia menunggu, Iya. menunggu kita. Iya. Dia akan kembali. Nggak ada kata terlambat. Iya, Ya, iya. nggak ada kata malu. Dan dia nggak pernah bilang, hei kau pendosa, nyala dari hadapan. Enggak. Enggak ya. Hei kau pengkhianat yang sudah meninggalkanku. Nggak ada. Iya, iya, iya. Silakan cari di Alkitab. Nggak ada. Malah dia datang kepada mereka yang sedang mengalami proses, ya, ketergelinciran dalam dosa. Oh, Itu loh teman-teman Alpetra. Sekali lagi, iya, iya. saya cuma bilang, momentum itu jangan disia-siakan. Dia begitu sabar menunggu kita. Menunggu ya. Supaya kita mau kembali ke dalam rencana. Itu loh, teman. Ini sambil makan ya teman-teman, sengaja supaya saya mengajak kita dalam nuansanya santai deh, gitu. Jangan tegang. Iya, iya. Walaupun obrolannya kita daging gitu ya. Daging lah ini, daging. Iya, daging betul, banget gitu buat kita. Betul. Kira-kira itulah yang kita mau bilang, ya kan? Roh memang penurut tapi daging lemah. Berarti kita harus berusaha menahan keinginan daging, berusaha semaksimal mungkin. Iya. Caranya gimana? Nah, ya selalu menahan ucapan, selalu menahan keinginan, menganalisa sebelum mengucapkan, berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak. Iya. Bertanya yang paling penting nih, garis bawahin kepada Tuhan. Lewat mana Bang Semi gitu? Bang Semi betul. Lewat mana? Lewat doamu. Pasti ada sesuatu yang bikin kamu melek. Gini ya caranya Tuhan menjawab doaku. Jadi pagi saya berdoa, siangnya saya langsung dapat jawaban doa. Kalau memang ini bukan untukku, pasti dia akan jauh. Iya, mantap. Wis, banyak ilmu nih. Harus kembali. Ingat, harus kembali. Aduh. Apa kalau yang namanya istilah, kalau di sini tuh ada yang namanya terlanjur basah ya sudah mandi sekali, itu bisa nggak dipakai yang kayak gitu? Terlanjur basah ya belum terlambat banget. Oh, masih bisa andukan ya? Ini bukan lagu, ini mah ucapan aja. Oh, ucapan. Ya, jadi nggak ada apapun juga. Ini ucapan. Oh, betul. Iya. Oh, mantap Kang Semi. Keren, ternyata keluarga Kristen tuh harus seperti itu ya. Harus bangun pondasi yang kuat ya. Biar keluarga kita ke depannya memberikan kita kebahagiaan ya Kang Semi ya. Jangan sampai setelah kita berkeluarga atau membangun keluarga, atau yang sudah berkeluarga, ketika di tengah jalan menghadapi rintangan itu, kita lebih kuat dan bertumbuh. Yang sudah terjerumus, ayo balik. Biarpun susah, ayo balik. Doa. Kang Semi tekankan itu tuh. Doa terus, tanya sama Tuhan, apa rencana Tuhan. Jangan pindah server. Jangan jual Yesus, ya kan? Dan jawaban itu bisa juga lewat renungan harian yang kita baca. Itu. Jawaban doa, jawaban yang akan kita kerjakan hari ini. Iya. Mari kita mulai kembali rajin saat itu. Iya. Ya, saya selalu ingatkan teman-teman Alpetra. Iya. Ya, pasti ada teman yang ngirimin renungan tiap hari. Entah itu saudara, entah itu teman. Bacalah, nggak rugi kok, cuman baca. Itu adalah cara Tuhan juga menjaga dan memelihara kita untuk terus hidup seturut kehendaknya. Oh iya. Amin. Amin. Bukannya doang dong. Mantap sahabat Alpetra, ini keren, banyak ilmu di sini bersama Kang Semi. Waduh, satu orang yang luar biasa di bidang otomotif biker, tapi luar biasa juga dalam membagikan ilmunya, tips-tipsnya buat kita. Cakep Kang Semi. Kayaknya nggak menyangka nih ada tambahan lagi nggak? Kayaknya waktunya sudah tidak mencukupi nih. Oke. Karena kita mulai tadi dengan obrolan otomotif,
Iya. Untuk klub dan komunitas. Iya. Bagaimana mempertahankan klub dan komunitas tetap hidup? Ya. Orang Sunda pernah bilang, mual miskin ku bahasa. Mulailah selalu berkomunikasi. Iya. Tanyakan apa kabarmu. Iya. Kira-kira walaupun terkesan basa-basi, tapi paling nggak lakukan dengan tulus. Maka itu akan terlihat hasilnya. Nanti akan tahu bagaimana caranya kita memupuk kesegaran klub atau komunitas kita. Ketika ada kesulitan, pasti teman-teman dengan berbagai macam kepala dan pikiran bisa memberikan, ya paling enggak, rancangan solusi, walaupun belum menjadi solusi gitu loh. Oh iya. Nah, cobalah, jadi hiduplah dalam komunitas dan klub yang punya komunikasi yang baik, yang saling menguatkan, yang saling menopang, dan saling mendukung. Kalau ada yang mencela dan itu, anggaplah itu sebagai angin badai yang tiba-tiba datang menerpa pohon tadi. Seperti apa yang kita sampaikan. Tidak ada hidup yang mudah, tidak ada hidup yang begitu enak. Tapi yang ada adalah cara kita menikmati hidup menjadi enak atau tidak enak. Cara kita membuat hidup itu menjadi mudah atau tidak mudah. Karena semuanya adalah karunia Tuhan di diri kita untuk menikmati apa yang ada di hidup ini, baik suka maupun duka. Kira-kira teman-teman Alpetra masih ragu untuk ikut Tuhan yang serba punya segalanya di tengah-tengah dunia ini? Mau minta apa tinggal ngomong, jangan ragu. Ngomong aja gitu. Cuman dijawabnya ya tunggu aja, kan ada jawabannya, udah tahu ya jawaban permintaan atau doa. Gitu loh teman-teman ya. Saya mengajak kita semua, jangan pernah sia-siakan kebaikannya Tuhan yang mati di kayu salib. Apapun itu, nggak ada yang bisa ganti. Mantap. Semoga obrolan kita malam ini menjadi berkat buat teman-teman Alpetra ya Kang Semi ya, terutama ya buat teman-teman seiman, menguatkan, kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, menguatkan, saling ya tegur sapa. Luar biasa malam ini. Yang sudah pindah server, yang sudah mau pindah server, jangan tukar imanmu lah. Emang di sono lebih baik apa? Belum tentu cuy. Ini yang udah jelas-jelas baik, kau mau sia-siakan. Mau dibuang lagi kayak Adam dan Hawa seperti dulu, dibuang karena makan buah pengetahuan yang kelihatannya enak. Jangan dong. Itu Kang Semi mengajak seperti itu. Ada tambahan lagi nggak Kang Semi sebelum saya tutup? Segalanya sudah tersedia diberikan olehnya. Tinggal bagaimana pola pikir kita bisa mensyukurinya dalam nikmat yang Tuhan titipkan di hati kita. Apa kau mau menghilangkan atau meninggalkan semua kebaikannya? Pertanyaan saya yang sangat hits dengan bahasa anak sekarang, nikmat mana lagi yang masih kau dustai? Itu aja pertanyaan saya. Nikmat mana lagi yang mau kau dustai bersama Tuhan Yesus Kristus? Sih. Oke. Mantap. Ini kalah nikmat sama kebaikannya dia. Ini kalah nikmat, kalah. Tetap gas berbuat kebaikan ya Kang Semi ya. Direm dalam berbuat kejahatan. Oke, sahabat Alpetra, sudah tidak terasa ya obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebentar lagi Kang Ode mau mengakhiri, barusan ada kata-kata, pokoknya apapun yang sudah kita bicarakan kiranya menjadi berkat buat sahabat-sahabat Alpetra semua. Dan tetap Kang Ode dan Kang Ode bersama teman-teman di Alpetra, Kang Semi, Bang Heri, Kang Alfa, juga Pak Yan, kita mengucapkan berkat, terus mendoakan terus sahabat-sahabat Alpetra kiranya semakin bertumbuh. Dan kita berharap apa yang kita bagikan itu menjadi berkat dan kekuatan buat teman-teman semua. Oke, begitu aja. Salam dari Kang Ode. Akhir kata, tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga, dan tetap jaga kesehatan. God bless you. Kieu pisan. Kieu pisan.